Wah, ini tuh beef brisket terjuicy, terlumer, terenak yang pernah Mimin makan. Terbukti guys, brisket yang mereka pakai ini premium sampai jadi incerannya para bule. Namanya Uncle Jack Smokehouse dan ini tuh lokasinya nyempil banget guys. Di ruang putih venue, kalian tinggal naik aja di lantai 2-nya. Lokasinya di rooftop guys, tapi kalian bisa dine in di area bawah. Nah, mereka tuh pakai kayu bakar khusus guys, jadi aromanya makin smoky. Ini tong-tongnya gede-gede banget guys tuh. Nah, jadi ini tuh buat nge-smoke dagingnya guys. Ngasepnya pun durasinya juga lama guys, 14 sampai 16 jam. Setelah diasap terus dipanggang lagi sebelum disajiin di depan kita. Dan yang paling penting halalan toyiban dan gak terafiliasi Israel. Wow, ini aroma brisketnya smoky banget. Terus ini potongannya gede-gede guys. Lokal hero-nya Bandung tuh emang gak bisa disepelehin guys. Kualitas brisketnya ini premium banget. Teksturnya lembut banget dan digigit gak ada perlawanan. Ini ciamik banget loh. Wah, kasih saus guys. Aroma smoky-nya harum banget. Jujur ya, ini tuh smoke brisket terenak yang pernah Mimin makan. Beef short ribsnya udah Mimin sausin dan ini tebel banget guys dagingnya. Selain brisket, di sini juga ada ribs guys. Tulangnya tipis tapi dagingnya tuh tebel banget. Hebatnya lagi, dagingnya tuh tetap smoky dan juicy. Save the best for the last ya guys. Ini tuh focaccia sandwich yang isinya brisket. Rotinya ini pakai sourdough, jadi teksturnya tuh chewy dan juga airy. Sausnya creamy, cheesy. Tuh brisketnya sebanyak ini guys. Wow. Kondimennya ini juga enak-enak guys. Mereka tuh sedetail itu sampai bikin salad sayur dan potato chipsnya seenak ini guys. Terus minumnya sarsaparilla lokal Bandung. Kalian kalau ke Bandung wajib sih mampir ke sini. Sekilas ini tuh kayak lontong sayur biasa, padahal ini tuh lontong sayur babi guys. Ada aja ya gebrakannya babi. Dari dapur kecil kami ingin menghidangkan masakan untuk warga Bandung yang nggak gitu-gitu aja. Bukti ya kalau babi tuh dibikin apapun selalu enak. Kan daging babi nomor 1 terenak di dunia guys. Dan semua masakan perbabian tuh ngumpulnya di sini guys. Sate babi Pork Kingdom. Ini tuh lokasinya hidden guys, jauh dari keramaian. Lokasinya tuh di dalam perumahan Taman Kopo Indah 3 Bandung. Beneran sebanyak itu macam menunya dan semuanya babi, gak ada daging yang lain. Sate babinya tuh bersih banget. Bagian yang hitam ini diguntingin, dibersihin guys. Nih sate babinya tuh gendut-gendut guys, gede banget. Dan ini tuh jadi salah satu best seller mereka guys. Terus yang unik, mereka tuh bikin menu lontong sayur babi rempah. Gila enak banget. Sampai-sampai di sini tuh ada samcan bakar pakai saus Vietnam yang asam-asam seger gitu. Perpaduan rasanya tuh smoky, daging dan lemak babinya tuh juicy. Tapi yang paling Mimin suka tuh samcan goreng sambal matahnya. Parah guys, surga dunia. Apalagi kalau iga babi goreng dibikin penyetan. Ya ampun, iga babinya lembut, bumbunya ngerempah, ngeresep, sambalnya juga mantap. Mereka tuh juga bisa loh bikin babi di bumbu Thai basil. Jujur, Mimin tuh malah lebih suka babi bumbu Thai basil mereka ketimbang yang ada di Thailand. Bumbunya lebih medok, lebih berani guys. Jangan lupa pesen babi kecapnya ya. Ini tuh comforting banget. Jadi inget masa kecil Mimin. Mimin doain yang masak babi ini masuk surga deh, karena beneran seenak itu. Kalian yang penasaran, cus cobain. Pakai minyak kelapa ya, bukan minyak sawit untuk goreng. Gini nih, kalau ayam goreng gak nyawit, lebih garing tapi gak oily. Ini tuh ayam goreng legendaris tapi versi budget ya guys. Setengah harga lebih murah tapi yang beli tetap bermobil. Namanya tuh ayam goreng pusaka ya guys. Dan ini tuh lokasinya strategis banget. Terus tempat dine-innya luas dan ber-AC. Yang beli kuku-kuku, cece-cece tapi 100% halal. Dan ini gorengnya pakai minyak kelapa asli ya guys, bukan pakai minyak sawit yang bikin bencana itu. Alhasil ayam gorengnya tuh jadi lebih bagus dari segi rasa maupun penampilan. Dan di sini kalian juga bisa pilih bagian dada, paha ataupun yang lain. Begitu Mimin gigit ayam gorengnya, ya ampun effortless banget. Seempuk itu tapi luarannya tetap crunchy karena digoreng pakai minyak kelapa. Untuk sambalnya dia tuh pakai sambal kecap bawang. Jadi balance gitu, asin, gurih, manis, ngerempah. Yang goreng-goreng udah, Mimin juga cobain yang bakaran dong. Makanya pakai sambal dan nasi uduk mereka yang terkenal enak. Wah kacau, ini tuh ayam bakar terenak di Surabaya yang pernah Mimin cobain. Udangnya ini juga fresh banget. Kan Surabaya deket laut ya. Kirain cuma ayam gorengnya yang enak, ternyata seafoodnya juga wajib kalian coba guys. Cumi dan gurame saus pusakanya ini recommended banget loh. Dia tuh gurih, manis, aromatik karena bertabur bawang-bawangan. Mimin juga cobain empal, bebek goreng yang Mimin pakein sambal korek dan pete. Menu ini tuh underrated dan bahkan ini jadi favorit Mimin loh. Bebeknya tuh tipikal yang garing dan gak bau perengus. Buat kalian yang mau makan-makan ataupun bukber, Mimin rekomendasi ini di ayam goreng pusaka. Kira tuh apa sih yang bikin orang-orang tuh FOMO banget ke Rui? Karena ada higieniku sih. Pertama di Bandung. Oh, dari Jepang pertama ke Bandung. Wah, ini Hikinikunya guys. Seru banget masuk Hikinikunya.
Udah kesekian kalinya datang juga di hari weekday, tapi masih waiting list guys. Ya ampun, Rui ini emang ya viralnya nggak habis-habis. Ya gimana lagi, ini tuh emang pelopornya Hikiniku Sumibiyaki pertama di Bandung. Orang-orang luar kota kayak Jakarta aja pada kesini guys. Selain Hikinikunya, kalian wajib cobain steak-steaknya deh, karena daging yang mereka punya tuh premium guys. Yang ingin kagum di sini tuh presentasinya bagus banget, disajin di atas arang. Dan yang ingin pesen ini daging MB9 Ichibo guys, kematangan medium. Daging ini tuh bagian pinggul sapi guys, jadi lemaknya tuh banyak. Apalagi ini tuh Japanese Wagyu yang high quality, Lembut banget, berlemak. marblingnya bener-bener cantik banget. Dan harganya tuh masih reasonable guys, gak kayak steak-steak overrated yang ada di Jakarta. Cara makan Hikinikunya, kalian taruh lobak di atasnya, terus disiramin yuzu ponzu, dan tambahin onsen egg yang meleleh kayak gini guys, kuning telurnya. Perpaduannya tuh bener-bener perfect. Dagingnya tebel, juicy, berlemak, ditambah creamy dari onsen egg-nya. Ya ampun, bener-bener enak banget. Kalian juga bisa nambahin add-on cheese kayak Mimin gini guys. Bisa tambahin condiments lain yang ada di meja guys. Udahlah, ini Mimin approve banget. Terus satu setnya udah pasti sama miso soup ya. Oh iya, kalian tuh juga bisa pesen tendonnya loh guys. Isinya meriah ya, ada tempura, mixed vegetable, tenkatsu, dan sweet tensuyu. Bisa jadi pilihan buat bukber juga nanti. Tapi pastiin reservasi dulu deh. Definisi abis nangkep kerang di laut langsung dimasak seember dong. Jadi kebayang kan kesegarannya, fresh from the ocean. Kerang hijau yang seger-seger itu cuman bisa kalian temuin di Cirebon guys. Lokasinya di daerah Batik Terusmi ya. Yang seru tuh lihat cara masaknya, barbar kayak gini nih, dituangin gula dan micin segambreng. Waduh, ternyata masih ada sekarung lagi dong kerangnya. Ini bapaknya nangkep kerang di mana ya? Kok bisa sebanyak itu? Abis dipindahin ke ember, kerangnya langsung dituangin ke wajan. Satisfying banget kan? Beneran deh, ini Mimin berasa kayak lagi street foodan di India. Bumbunya tadi diaduk rata, terus diungkep lama gitu. Yang bikin kaget, seporsi kerangnya ini cuma 5.000 doang. Dan kepiting bertelur ini cuma 30.000. Kalau di resto seafood udah berapa tuh? Pasti mehong. Nih, kerangnya tuh seger, gak amis sama sekali guys. Kepitingnya, ya ampun, berasa baru dari laut, langsung dimasak. So-fresh itu guys. Ada telurnya pula. Aduh, kuahnya ini juga suwedek, kan pakai micin banyak tadi. Kalau ke Cirebon wajib banget mampir. Awas, ada babi. Waduh, muka babinya dikelentekin. Topeng babi. Babi guling paling ngantri, dan ini tuh bukanya sampai malam guys. Ini namanya tuh babi guling $. Yuk, tuh lihat guys, antriannya sepanjang ini. Babi guling $. Ini tuh termasuk babi guling malam guys, karena mereka tuh bukannya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam aja. Dengan waktu sesingkat itu mereka tuh bisa habisin 2 ekor babi. Kebayang gak tuh gimana ramenya? Babinya berat banget guys. Ini berapa kilo beli? Ini 150 kilo ya? 150. Gila, beratnya 150 kilo. Pantesan tuh punuknya berlemak banget. Salfok sih muka babinya, kenapa cute banget. Kulit babinya ngeritik semeton. Unboxing kulit babi. Gila guys, ini kayak asbes ya. Tuh. Yang campur cuma 25.000 ya guys. Udah dapat sekomplit ini. Masuk surga bener dah yang guling babi ini, enak banget. Mimin juga pesen yang pisah, cuman 35.000 dan kulitnya dapat 2. Dan ini tuh kulit babi dengan lemak tertebel. Tuh, lemaknya. Fix sih, gak ada yang ngalahin kulit babi gulingnya $. Gak cuman ngeritik aja ya, tapi lemaknya tuh tebel guys. Parah, ini babi guling udah sesuai sama jam Mimin. Enak banget lagi. Karena tadi babinya tuh gendut banget, jadi lemaknya tuh juga banyak guys. Bumbu genepnya mantep, terus bahkan sate babinya juga enak. Ini kuah balungnya guys. Ada lemaknya juga dong babinya. Betapa lembutnya daging babi ini guys. Kalau di tempat lain kuah babi guling tuh biasa aja, tapi kalau di sini spesial banget rasanya. Kalau ke Bali wajib cobain babi guling $. Untuk harga normal pie-nya mulai dari 10.000. Jadi kalau misalnya kayak beli minuman dapat potongan 5.000 aja. Jadi semua minuman bisa dibandingin sama pie Kak. Kita ada 4 varian untuk pie-nya, keju, coklat, butterscotch, sama original. Kabar baik sama Ton, sekarang Kopai Latte udah buka di Jimbaran. Ini tuh tempat nongkrong dan beli oleh-oleh favorit Mimin kalau lagi di Bali. Yang cabang ini tuh estetik dan cozy banget, enak buat nugas. Outdoor space-nya juga rindang. Wah, tempatnya tuh adem dan culture banget. Nah, mereka tuh terkenal sama latte gula Balinya ini guys. Terus butterscotch latte-nya juga terkenal enak. Parah, ini approve banget. Kopinya enak banget, gula Balinya juga legit. Nih dikombain sama pie latte yang original. Jadi kalau beli kopi seharga 20.000, pie-nya ini jadi seharga 5.000 aja. Worth it, Paul. Suaranya ini tuh nge-pull banget dan dalamnya ini creamy guys, enak banget. Rasa susunya ini dominan.
Untuk non coffee-nya ada Kyoto Matcha Latte yang dicombine pakai pie chocolate. Rasa coklatnya ini mewah banget, padahal Mimin belinya cuma 5.000. Gara-gara dapat bundlingan Kyoto Matcha Latte ini yang cuma 20 ribuan. Sepet, gurih, aromatik. Mereka juga ada risol mentai yang gede banget. Terus isinya lihat guys, luber banget ya. Risol seyami ini harganya cuma 10.000 guys. Recommended banget sih jajanan Kopai Latte. Nah, buat keluarga di Jawa Timur, Mimin juga beli yang kemasan box kayak gini guys. Packagingnya ini aman banget ya, mau dibawa keluar kota ataupun keluar negeri. Juslah samperin Kopai Latte. Guys, Mimin tuh nemuin warung yang namanya tuh kalau disebutin Mimin bisa kena pelanggaran di TikTok. Udah kalian baca sendiri aja. Ini tuh namanya bakmi Jawa Pak Meme di Jogja. Selain namanya yang unik, ratingnya di Google tuh gede banget. Jadi Mimin penasaran guys, pengen kesini. Tapi yang masak kok dua ibu-ibu ya? Pak Mamanya mana? Bu, saya mau nanya, Pak Mama itu siapa? Itu suaminya kakak saya. Oh, suaminya ibu kakak ini. itu. Iya. Oh iya. Pak Mamanya di mana, Bu? Oh, udah almarhum ya. Udah almarhum. Nah, jadi ini penerusnya. Oh, ini penerusnya ya? Innalillahi. Nah, ini guys nasi goreng dan bakminya Pak Memet. Nah, ini tuh bakminya tuh ada bihun dan juga mie biasa, mie kuning gitu guys, campuran. Anget, nyemek-nyemek, enak banget, gurih lagi. Wow. Nah, ini mie gorengnya. Toppingnya tuh ada ayam kampung dan juga telur kampung guys. Walaupun masaknya nggak pakai arang, tapi gurih banget. Apalagi ini Mimin makannya hujan-hujan, malam-malam makin enak guys. Kalau kalian ke Jogja jangan lupa sempetin mampir di Pak Memek. Pak Memek. Orang Korea tuh aneh banget, kerak nasi kayak gini disiram kuah. Sumpah ini looksnya kayak sisa makanan di cucian piring. Jadi resah banget Mimin mau makan. Berburu rice pot yang ada di Seoul dan ini tuh belum buka tapi udah pada antri guys. Yuk ikut antri. Nah ini nih guys, namanya Seoulsop. Tempat ini tuh rame banget di kalangan anak muda di Seoul. Mimin langsung pesen steak hot pot rice-nya karena menu ini yang lagi hype banget di sini. Terus Mimin juga pesen yang versi kakapnya guys. Sebelum makan diaduk-aduk dulu sampai semuanya kecampur rata. Enak banget nih, bumbunya lumayan medok buat Mimin yang orang Indonesia. Nasinya kecil-kecil, pulen, terus potongan dagingnya kotak-kotak gitu. Yang pastinya pakai hanwoo beef yang super lembut. Terus kalian makannya bisa pakai acar cabai hijau kayak gini loh guys, mirip di Indonesia ya. Setelah semuanya habis, sisa nasi yang berkerak ini disiramin kuah kaldu yang panas. Selagi hotpotnya panas ditutup. Setelah dibuka, kenapa visualnya kayak sisa makanan di cucian piring ya? Udah gitu pas dimakan hambar banget lagi kuahnya. Tapi ya udah sih, bolehlah kalian cobain kalau ke Korea.